Selesai teks jilid yang keempat. Judul dimulai dari mimpi. Tidak jarang mimpi indah menawarkan sesuatu yang buat orang terbuai terbang tinggi ke alam hayal. Ada pula yang beranggapan mimpi itu hanyalah bunga tidur, tetapi jangan salah. Sebab Tuhan pun bisa memanfaatkan mimpi sebagai sarana komunikasi guna menyatakan rancangannya. Namun demikian, seindah apapun sebuah mimpi, tetaplah sebuah impian atau khayalan belaka. Mimpi indah itu bisa menjadi kenyataan bila mana si pemimpi bangun dari tidurnya dan bertindak mewujudkan impiannya. Oleh karena itu, jangan hanya hidup dalam alam mimpi, tapi bangkit dan wujudkanlah impian Anda bersama Kristus. 2 pokok renungan. Yang pertama, mimpi antara visi, inspirasi, atau bunga tidur. Kejadian 28 ayat yang ke-12 dan 15 mengatakan, maka bermimpilah ia di bumi ada dirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat di mana engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yakub memang melakukan kesalahan yang serius dan berakibat fatal, yaitu merampas berkat Esau dengan cara yang licik. Namun di sisi lain, hati Yakub benar-benar tulus dalam mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan tetap menginginkan yang terbaik untuk Yakub. Dalam kasus ini, meskipun lewat mimpi, Tuhan sendiri mendatangi Yakub untuk menguatkan hatinya. Inti utama dari isi mimpi Yakub adalah jaminan bahwa Allah akan memberikan tanah di mana ia tertidur dan bermimpi akan diberikan kepada Tuhan kepada kenyanya dan kepada keturunannya. Lewat keturunan Yakub semua bangsa akan mendapat berkat. Janji berikutnya adalah janji penyertaan Tuhan kemanapun dia pergi. Selanjutnya, di tengah ketakutan Yakub, Tuhan berjanji untuk melindungi, menjaga, serta akan mengembalikan dia dari pelariannya ke negeri yang dijanjikannya. Dan yang tidak kalah menarik dari isi janji Tuhan adalah Yakub tidak akan pernah ditinggalkan. Bahkan janji kudusnya akan diakhiri dengan kepastian bahwa Tuhan pasti akan melakukan segala sesuatu yang dijanjikannya. Pokok renungan kedua, di balik mimpi Allah bekerja dalam keheningan dan kesunyian. Hampir 50 tahun berlalu, tepatnya ketika Yakub sudah lupa akan janji yang diterima dari Tuhan, oleh karena sekilas tidak satu pun yang digenapi. Tiba-tiba Tuhan yang sama telah menunjukkan wajahnya lewat mimpi, kini muncul kembali lewat cara yang sama. Kejadian 31:13. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tubuh dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah, engkau pergi dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Di balik mimpi yang dialami oleh seseorang, Allah bisa memakai sebagai cara atau sarana untuk menyatakan tujuan dan kehendak yang mulia. Sebagaimana Tuhan memberkati Yakub lewat mimpi ketika sedang tertidur oleh karena kelelahan dan ketakutan dalam Kejadian 24:12, lewat mimpi Tuhan juga bisa memberkati kita yang percaya dan setia kepadanya. Tidak jarang janji berharga diungkapkan Tuhan kepada orang-orang pilihannya lewat mimpi. Ketika di Kejadian 31:13 mengatakan, akulah Allah yang di Betel, di mana engkau mengurapi tubuh dan di mana engkau telah bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah, pergilah engkau dari negeri ini dan pulanglah ke negeri saudara. Setelah sekian puluh tahun Yakub tidak jumpai Tuhan dalam mimpi, kini Tuhan hadir kembali dalam mimpi Yakub untuk menunjukkan apa yang sedang dia kerjakan bagi Yakub. Kejadian 31:11-12 mengatakan, dan malaikat Tuhan berfirman kepadaku dalam mimpi itu. Yakub jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba
itu bercoreng-coreng, berbitik-bitik dan berbelang-belang, sebab telah kulihat semua yang dilakukan Laban kepadamu. Allah bekerja dan memberkati Yakub melalui caranya yang ajaib. Dengan cara Tuhan, Yakub mendapat kekayaan berlimpah-limpah oleh karena kesetiaan dan keuletannya dalam mengabdi selama puluhan tahun sebagai gembala atas ternak milik mertuanya Laban. Dan Tuhan senantiasa memberkati orang yang rajin bekerja. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, tidak jarang Tuhan berkarya untuk kita di area dan waktu yang tidak kita ketahui. Yang kedua, Tuhan memberkati orang yang rajin bekerja. Amsal 10 ayat 4 mengatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang yang rajin lebih menjadikan kaya. Yang terakhir, prioritaskan Tuhan dalam segala aktivitas, niscaya Tuhan akan memberkati Anda. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tuhan Yesus memberkati.